kita sempat bahas tentang banyak tuntutan hidup tapi tidak memiliki kemampuan. Ini penyebab lemahnya iman yang kita bahas di perjumpaan yang lampau. Sehingga kalau bicara hasrat dan keinginan, yahrumu ibnu Adam wa yabqa ma'ahu isnatani, al-hirs wal amal. Ada sebuah riwayat Rasul pernah bersabda, yahrum ibnu Adam, anak Adam manusia ini yahrum, pasti tua, ya, dan akan melemah. Wa yabqa ma'ahu isnatani, yang tidak akan pernah tua dan melemah dua. Kata Rasul, al-hirs wal amal. Hirs rakus, amal panjang angan-angan. Iya, dua ini tidak pernah hilang, bahkan tidak akan pernah kurang. Orang kalau yang namanya rakus, biar udah dokter larang, umpet-umpet. Bapak, kalau bisa udah jangan banyak makan sop kambing, Pak. Karena darah Bapak sudah nggak kontrol nih, naik turun semaunya. Iya, tenang aja dok. Depan dokter enggak, dokter meleng semangkok. Sampai rumah lemes, duduk bengong aja. Orang rumah yang bingung. Kenapa bang? Aduh, tahu dah. Gara-gara soto nih, tuh kan rame. Iya, maksud hati memeluk gunung lah istilahnya. Apa daya gunung meletus. Ya. Jadi kalau sudah bicara rakus tuh begitu. Aduh, kayak orang yang puasa bukan karena Allah, kena setan jam 5. Semua pengen dibeli. Keluar rumah, maksudnya mau ngabuburit. Makanya di Islam tuh gak ada ngabuburit di situ tuh. Ini orang di Indonesia suka bikin ada ritual ngabuburit, heran setiap Ramadan. Di mana-mana orang kalau mau buka puasa itu ngadep kiblat, doa mustajab, doa menjelang buka, ngabuburit. Aduh, lah semua juga dagang kalau mau sore mah ya. Ada kolak, biji salak, kolak pisang, stup tape, macam-macam kan. Orang puasa ngeliat kayak gitu kayak pada ngedadain tuh gelas, sini. Orang Inggris bilang itu namanya lapar mata itu. Yeah. Jadi semua pengen dibeli. Rakus, lawang lapar. Orang kalau ngomong makanan paling enak kalau lagi lapar. Yang nggak enak jadi enak. Iya. Padahal sih kalau udah dibeli nanti habis buka, senggol kagak boro-boro. Salah-salahan. Ini kolak siapa di atas kulkas nih? Gitu. Nah, semua dibeli. Tuh lapar mata tuh. Wal amal tuh panjang angan-angan. Angan-angan. Nih, ntar saya dari sini nih, saya ada nemuin orang sakit nih, rumah sakit nih. Ini orang udah bukan lagi inilah miliarder nih orang nih. Masya Allah. Saya suka bercanda dulu waktu pada masih sehat ini. Udah pada aki-aki kalau ngomongin bisnis, kayak lupa umur benar-benar. Ini Ustaz nih kita tanam modal nih. Saya mau nanam pohon biasa bilang. Tanam modal, udah. Ini kalau kita nanam sekarang nih, Sat, ya, prediksi saya sih 15 tahun ke depan baliknya 180%. Masya Allah. 15 tahun. Bukan main. Umur Bapak berapa sekarang? Saya 82. Apa 15 tahun mah berapa ya? 107, betul? Subhanallah, 97 umurnya. Nah, dokter ngelarang semua berusaha 97. Ini nggak boleh, itu punya mobil juga jangan nyetirin diri, punya makan jangan makan. Itu amal tuh, hayalan tuh. Ya, dan ini perlu di manage karena dua ini tidak akan pernah hilang. Makanya dibilang banyak tuntutan hidup tapi tidak memiliki kemampuan. Kalau bangsa Indonesia ini banyak suara, banyak keinginan, wajar. Ini negeri punya power. Ya. Cuma manajemen aja yang berantakan. Tapi negeri ini punya power, hukum asalnya punya power. Aduh, tiap pulau kalau merdeka jadi negara di sini. Orang ada penghasilannya. Ya, Masya Allah. Kalau kita lagi mau ke Meruya gini nih, kita lewat kapling sini. Tukang pohon kiri kanan, kagak ada yang modal itu. Gak modal nyetek doang hidup.
Tanya, bahkan saya sering nongkrong di situ. Ini soka macam-macam warna-warninya, ini itu berapa segini gini. Ini gimana? Ini gampang Pak, tinggal gunting pucuk kemudian diimbu di gini. Oh masya Allah, mudah sekali. Airnya ya tinggal tancap pipa, gitu katanya. Di Arab susah, air beli. Di sini, oh di negeri punya modal, asal kita punya kemauan gampang. Jadi kalau kita banyak angan-angan, emang standar kita cukup. Tapi kalau nggak cukup, nih penyakit, ini yang dibilang melemahkan iman. Akhirnya apa? Tuntutan di luar kemampuan. Suami yang baik jadi nggak baik, karena di luar kemampuan dia dituntut. Istri yang baik jadi nggak baik. Anak juga sama, orang tua juga begitu. Ternyata penyebab yang ke-28 yang lampau itu ada tuntutan hidup, tapi nggak melihat kemampuan dalam menuntut hidup tersebut. Masya Allah ya. Mudah-mudahan kita nggak tergolong nih. Kemudian dia ke-29, masuklah kita. Tidak ada pendidikan yang mengarahkan dan lemahnya program kerja. Jadi tidak ada pendidikan yang mengarahkan dan lemahnya program kerja. Orang bekerja bukan di bidangnya. Apa kata Rasul? Kalau sudah masalah diserahkan bukan pada ahlinya, fantazir sa'ah, tunggu kiamat, tunggu waktu sudah. Ya, ada yang ada akhirnya hayalan-hayalan doang. Minta tolong sama orang yang nggak sanggup, kacau. Negeri kita ini butuh orang bener, bukan sekedar pinter. Ya, syukur kalau pinter bener. Cuma ini believe it or not, dah langka ini. Aneh tapi nyata, kayaknya 1001. Orang pinter banyak, komentator, waduh, bola dikomentarin, ini negeri dikomentarin, apalagi grup kalau udah ngomongin pemerintah, jago-jago banget. Salah nih, presiden harusnya gini. Waduh, di RT juga bukan, ngatur aja kerjanya. Ya memang jujur, nggak ada yang sempurna, nggak ada. Negeri kita ya apalagi. Tapi bukan berarti kita nggak bisa bangkit. Cuma caranya bagaimana? Yuk biasakan meletakkan semua pada tempatnya. Sehingga kalau cuma sekedar pinter nggak bener, ya nggak cukup. Harus pinter tapi bener. Kalaupun kurang pinter, paling nggak bener dah. Saya bilang sama beberapa pengusaha, kenapa sih orientasi kalian itu cuma buka lowongan kerja tanpa tahu karakter orang yang mau kerja? Ya pengen tahu kan, nanti kan ada dialog sebelum kerja start. Iya. Kenapa kalian nggak bantu pesantren-pesantren yang memang duafa disekolahkan di sana? Dilalah nanti lulusan mereka bisa dijadikan pegawai loh. Jelas. Standar 10 juz mah udah pasti. Tinggal dididik kepandaian. Beneran sudah dipunya. Di kita tidak. Agama nomor sekian, yang penting talent. Ya talent tanpa agama berantakan dong. Lah kalau bom atom, sistem nuklir itu di tangan orang bener, itu yang namanya cair jadi tepung, susu tuh. Tapi kalau di tangan orang yang nggak bener, jadi bom atom. Kan begitu harusnya. Terjadi sekarang. Ini orang pinter nih, taruh di laut biar ngurus laut, jadi bajak laut. Nah ini orang pinter nih, biar suruh ngelola hutan dan kayunya, jadi orang hutan. Betul gak? Ini bagus nih, dia nih udah profesor levelnya nih. Buat manajemen kantor bagus, taruh di kantor. Jadi apa? Tikus kantor. Lihat, ya kebayang tidak? Nih aparat keamanan nih, dari darat, udara, laut, kepolisian. Nih dia ahli strategi nih. Kemudian diletakkan di sebuah tempat, lah jadi preman. Orang semua nyender sama dia. Ya, nama dia lakop untuk nakut-nakutin orang. Itu yang terjadi. Karena yang namanya masalah nggak diserahkan sama ahlinya. Kiamat, lah kiamat. Sampai Rasul bilang, kalau kamu dipimpin oleh seorang pemimpin yang tidak benar, tapi dia seorang muslim, patuh. Patuh, walaupun dia pukul pinggangmu. Betul. Kecuali kalau Islam sudah nggak sampai kepada mereka dan mereka merusak Islam, lain cerita. Ini kondisi di negeri kita ini, Allah mulai tolong nih, Islam mulai diotak-atik.
Kalau sampai Islam yang benar sudah dilarang, ini sudah fantasi risaah, beda bab. Kalau dulu khilaf antar sahabat itu bicara ijtihad dunia. Tapi kalau sekarang ini sudah bicara agama. Kalau sampai syariat sudah mulai dirubah, sholat udah dibikin 3 waktu kayak di Turki, ya. Sholat udah mulai dilarang pakai azan. Islam udah nggak boleh niru Arab, harus punya Islam sendiri supaya udah nggak pakai yang namanya sorban. Kalau perlu belangkon aja dah, gitu ya. Ini kan namanya Nusantara, kan begitu ya. Ini kan sudah, waduh, ulama nggak bisa tinggal diam. Mau sampai kapan? Takutnya rakyat lost control. Ini Indonesia, kalau sudah terjadi kerusuhan, bukan antara aparat, tapi rakyat pun bangkit. Dari zaman dulu, kita punya pejuang tiap daerah kan, bangkit. Kiamat urusannya kalau begini. Makanya sebelum itu terjadi, apapun yang terlintas di hadapan kita, tolong tetap fokus. 2019 kita ada pemilu, ya. Istikharah dulu, minta yang terbaik sama Allah, tusuk. Ya, bicara siapa yang ditusuk itu mah kembali kepada keyakinan masing-masing dah. Saya nggak mengarahkan ya, karena Ustadz nggak boleh berpolitik ya. Tapi yang pasti tetap fokus, jangan terkecoh, jangan gara-gara gempa di sana mana di Lombok, di Palu. Ini ada pesawat meledak, orang terkecoh. Ada yang lebih penting memohon kepada Allah, pemimpin yang baik, pemimpin yang takut dilihat oleh Allah, karena azab Allah itu pasti. Saya ngomong begini kemarin di Puri Beta, waduh, ada yang kasak kusuk di sosmed. Ustaz Subhan sekarang berbeda, ente yang beda. Sekarang dia nggak lembut, keras banget. Iyalah, emang kita Yupi lembut gitu ya. Terus. Ada mama yang lebay, ada tuh. Waduh, ampun dah ya. Nggak selesai dengerin Ustadz ngomong, nggak selesai. Katanya berpolitik. Politik mana? Ustadz malah mengarahkan, ayo semua menusuk, betul? Siapa yang ditusuk terserah. Itu kembali pada keyakinan masing-masing. Kenapa? Karena yang kau tusuk tergantung dirimu. Pemimpin tergantung rakyat. Sekarang kalau pemimpin juga orang hebat, semua milih orang hebat, rakyat yang nggak mau berubah, ya nggak ada gunanya. Diturunkan lagi selevel Nabi memimpin negeri ini, kalau rakyatnya nggak mau berubah. Lagi cerita Nabi sama Abu Lahab, ya kan? Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mau bilang apa? Mau sampai kapan? Murid ngeritik Ustadz nggak akan pernah beres. Yang dirugiin siapa? Murid. Ustadz tuh malas ngajar, selonjor enak di Bogor adem. Ya, yuk kita belajar dengan ilmu. Udah, tugas kita belajar, bukan menjadi hakim untuk sesuatu yang kita belum paham. Ya, jadi milih dan dipilih itu hal biasa. Tolong para calon presiden jangan baper. Kalau sampai Anda nggak kepilih, itu nasib. Kata ayat, watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah cara Allah menggantikan sesuatu. Yang di bawah nggak selamanya di bawah, pasti ke atas. Yang di atas pasti turun. Pergantian itu biasa. Ada yang muda, ada yang tua. Yang tua habis, yang muda naik. Betul? Ya udah, nggak usah baper. Takut amat dicopot. Nah, udah jangan negatif thinking lagi udah ya. Ya, jadi tidak ada pendidikan yang mengarahkan dan lemahnya program kerja. Padahal ya Allah, saya ini orang suka bilang, Ustadz, kalau ngomong bocor amat nggak ada seriusnya. Iya, tapi program kerja saya pegang tetap. Ya, wajib satu hari itu minimal 4 jam baca, wajib, gitu ya. Quran juga gini baca. Ada disiplin. Sisanya mah bawa asik aja deh. Ya Allah, agama ini hidup ini sudah melelahkan gitu loh. Jangan dibikin lelah lagi, dibikin asik. Sehat dengan silaturahmi, banyak senyum sama orang, lebih baik buat kita. Sehingga membuat kita tidak lupa hidup ini disikapi dengan ketenangan. Bikin program kerja, nanti aktivitas kita mengikuti program. Ini nih, kita tipe orang yang 8 jam istirahat 1 hari. Dibagi tidur, duduk, apa kayak pokoknya 8 jam, terserah. Karena kalau bicara tidur kembali ke selera. Kalau saya nggak bisa 8 jam pusing udah pasti. 4 jam maksimal 5 jam lah ya.
Itu sisanya bisa duduk santai, bercanda sama anak, keluarga apa atau apa. 8 jam satu hari kita istirahat. Berarti 24 jam itu berapa jam tersisa? Ada 16 jam, betul? 16 jam itu kepake di jalan. Ini Jakarta Bogor, ya kalau pulang pergi aja udah pasti 3 jam motor. 3 jam tuh. Itu belum kita menjelok sono, menjelok sini, ngajar sana sini. Itu urusan duduk di atas motor saja bisa 5 jam. Ngajar 2-3 tempat, satu kali ngajar 1 jam setengah. Misalkan di kebagian 3 tempat udah 4 jam setengah, 9 jam setengah. 9 jam setengah ini ditambah dengan 8 istirahat, 17 setengah. 24 ini kepotong. Sisanya itu kita pakai untuk apa? Untuk sesuatu yang baik. Bikin. Di sela waktu tersebut ada yang namanya sholat. Bisa gak menggapai pahala intizar? Bisa gak kita berzikir, bertasbih, bertahmid, bertahlil? Karena kalau level kita dibanding para ulama, nggak ada seujung kukunya sibuk kita. Heran orang bisa bilang nggak sempat ngaji, nggak sempat belajar. Saya mah heran. Bapak nggak ngaji? Udah nggak sempat Ustaz. Ini orang sibuk kayak apa ya? Sama Imam Bukhari sibukan mana nih? Sama Imam Syafi'i sibukan mana nih orang? Apa nggak sempat ngaji? Gimana hidup mau terarah? Rasain loh, kata mama, rasain loh ya. Mama juga sama, nggak pernah ngaji. Anak tadi, ya Allah. Anak sih bukan banyak, bererat. Aduh, Masya Allah. Korban minum itu pentil korma. Saya lagi heran tuh, gak ada urusannya anak sama pentil korma. Cuma katanya kalau korma pentilnya banyak, jadi anaknya banyak. Apa hubungannya? Saya sibuk sama anak, banyak perempuan sibuk jadi penghafal Quran, bahkan nyulam Quran. Saya pernah bilang yang lampau, Masya Allah, itu Quran disulam pakai tangannya setiap malam pada tahajud. 30 tahun, tentu dia penghafal Quran, dan dia pembuat Quran, dan dia pedagang, bantu suami, ngelayanin anak, Masya Allah. Bisa, ini ulama yang hafal ribuan hadis, Masya Allah. Anaknya banyak, istrinya banyak, pekerjaannya banyak, keluarganya semuanya banyak. Tetap bisa manajemen waktu. Kita apa? Banyakan ngomongin orang, ngetik WhatsApp, sama itu kirim-kiriman emot, dah baliknya. Apa nggak sempet ngaji? Ini orang nggak sempet ngaji, meninggal udah bawa modal. Nggak bisa. Ayo disiplin diri, ini penting. Jangan sampai nggak ada program kerja. Dan ternyata ketika kita nggak punya program kerja, itu awal kelemahan. Kita tipikal orang yang sholat kalau dengar azan, tapi nggak menanti azan. Lu nggak sholat? Belum kedengeran azan. Begitu bahasanya. Terus buat apa pakai jam? Di tangan lain, di handphone, 4 provider, 4 handphone. Itu belum lagi kalau ada namu lihat jam. Itu heran, tiap sholat alasannya begitu. Loh, kamu nggak sholat? Emang jam berapa? Emang jam berapa? Itu di tangan jam. Emang nggak tuh jadwal? Nih hari zuhur jam berapa? Jam berapa? Tuh kan? Kalau dia tahu jadwal zuhur enak. Oh, nih hari 11.38. Kalau Bogor plus 7, 11.45 masuk. Jakarta 11.38. Berarti setengah 12 standby lah di masjid. Ada waktu 8 menit kita berdoa mustajab doa. Ya, yakni kita intizar. Dengar azan berkumandang, azan dijawab, dapat pahala muazzin. Kemudian berdoa sampai terdengar qomat. Idza uqimatis shalah fala sholata illal maktubah. Kalau qomat sudah terdengar, langsung sholat. Masya Allah. Berjamaah 27 derajat. Zikir dan lain sebagainya. Malaikat mendoakan dia sampai dia bangun. Baru selesai zuhur, aktivitas lagi. Sampai menjelang asar, sisakan waktu 10 menit lah sebelum asar. Intizar, menanti. Habis selesai asar, banyak beristighfar. Kenapa? Zikir petang. Atau zikir pagi, zikir petang, bisa ditarik antara azan dan qomat. Saya udah baca zikir pagi tiap hari, baca zikir petang tiap hari. Kok kayaknya nggak mustajab? Mungkin waktu bacanya nggak tepat. Kalau orang yang berilmu, kapan baca zikir pagi? Antara azan dan qomat itu mustajab. Nggak kebaca, Ustaz. Yang penting aja dulu. Istighfar yang 100 kali, ya. Kemudian baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar 100 kali dibaca. Itu semua doa yang mustajab, sehingga sisanya dibaca setelah sholat subuh nanti. Masya Allah, itu cerdas.
Atau kalau memang yang nggak punya aktivitas sore, habis sholat asar itu zikir petang. Atau antara azan dan qomat, itu mustajab doa. Ya kalau selesai asar itu yang mustajab itu istighfar. Apalagi waktu Jumat, sore hari Jumat itu mustajab untuk istighfar. Ini dia paham, dia pelajari yang diajarkan, dia bikin manajemen, dia atur waktu. Ini sepekan sekali nemuin orang tua. Atau gini, atau kalau saya punya teknik tiap hari itu saya harus nemuin orang sepanjang jalan. Gimana caranya nih? Saya pakai motor lewat Bogor, Parung, ya, lewat kampung gang kecil sengaja. Assalamualaikum, waalaikumsalam, ya gimana sehat baik. Terus saya keluarkan, saya bablas lagi. Padahal motong jalan daripada macet. Tapi nemuin orang. Di beberapa tempat juga gitu. Masih ada waktu nih sekian menit ke depan. Sekedar nongkrong nyobain kue pisang, ya, ngobrol-ngobrol, bikin orang seneng apa, jalan lagi. Ini kita bikin. Karena kalau sengaja kita datang susah. Ya, apalagi kalau tipikal orang kayak saya paling benci sama kondangan dari dulu saya. Jadi jangan pernah ngundang saya paling gak demen dah. Ya, di bawah tenda bengong, datang saya gak demen dah tuh ya. Saya kalau suruh khutbah nikah ngomong saya kabur langsung udah. Ya kenapa? Karena sayang aja kayak waktu bertele-tele ngomongin orang awal. To the point aja lah. Masya Allah, bikin atur waktu yang baik. Ya. Sambil kita bersilaturahmi, sambil kita saling mendoakan, sambil kita mengenal sesuatu lebih baik, terus banyak kebaikan yang kita miliki. Kalau program kerja dibuat, Allah mudahkan kita insya Allah ya. Begitu pula step, langkah. Sekarang misalkan umur kita baru lulus SMA nih, 17-18 tahun. Saya punya program kerja untuk kuliah. Oke, yang berpikir kuliah silakan. Bisa gak 3 tahun ini dapat S1 lah ya. Kemudian tambah lagi S2, S3. Target 10 tahun maksimal dapat S3. Berarti usia saya 28. Kalau 28 nanti saya akan mulai fokus bismillah. Saya mau menikah. Sampai dengan umur 35 paling gak usaha sudah berjalan. Masuk umur 40 saya pengen lebih fokus ke agama. Mulai. Terus ada program kerja. Harus. Karena kalau enggak nanti cuma modal mau, tertulis tidak, lupa, waktu nggak berulang, cuma modal kepengen, dan dia lupa Allah nggak kasih yang dia pengen, Allah akan cukupi yang dia butuhkan. Kalau orang nggak pernah tercatat, cuma keinginan, tapi kalau tercatat jadi sebuah kebutuhan, manajemen hidupnya jelas. Masya Allah, baru bisa teratur. Tinggal buka halaman yang lampau. Oh iya ya, ternyata nggak berasa 3 kali pemilu lah di umur. Nah kalau udah begini nih, udah harus target nih. Gimana caranya 5 tahun nih fokus nih kita nih di Madinah nih. Jangan keluar dah di sono. 10 tahun sebelumnya bikin buku, bikin ini. Sisanya dah nungguin Dajjal turun aja dah kalau begitu ya. Kan Mekah Madinah selamat dari Dajjal tuh. Oke ya, paham ya? Ada manajemen. Kemudian masuklah kita kepada penyebab yang ke-30. Penyebab yang ke-30 ini diberikan judul kurang menyukai pahala. Ada penyebab dalam Islam ini yang dibilang bahwa orang yang kurang menyukai pahala itu menjadi penyebab lemahnya iman. Orang-orang yang dipandang juhud oleh manusia, padahal dia jumud. Jadi juhud itu orang yang membatasi diri dengan dunia. Tapi kalau jumud, belaga batas, padahal hubud dunia. Kelihatannya kiai, ulama, nggak butuh dunia, kalem, cara ngomongnya diatur depan kamera, tentunya masih gila jabatan. Tentunya kan bahaya sekali. Waduh. Ya, ini di Indonesia banyak dari zaman dulu, banyak ketua-ketua ormas di hari tuanya itu bukan malah dalamin kitab, berebut jabatan. Dia lupa paling umurnya ya nggak nyampe kali 1 kali pemilu lagi kali. Iya bener loh. Dan sekarang kalaupun nyampe udah pasti nyusahin. Stroke mah udah jelas dah, kencing manis udah pasti dah ya. Lah semuanya. Emang mau berapa umur? Lo Mahathir Muhammad 92 kan? Itu Raja Salman udah dituntun. Betul. Kalaupun
Walaupun pinter nggak maksimal, betul nggak? Paling jadi simbol doang. Yang dibutuhkan anak muda sekarang doa orang tua, bukan campur tangan orang tua. Udah deh mama, papa, jangan timbrungin keluarga kami. Cukup kalian doakan. Sayap saya sudah panjang mah, siap untuk terbang melihat dunia mah. Sudah, doakan. Izinkan kami berumah tangga mah. Jangan dipegangin aja kayak layangan calung. Anak udah kawin dikintilin mulu, ya bengkelai mantu mau mertua. Lepas mah, lepas. Udah saatnya mereka mandiri. Yang penting kan syariah, betul ya? Mandiri ya syariah. Serius banget sih ya kalau ngaji pada ya. Jadi minta didoain. Nah sekarang kita kalau bersaing sama orang tua kan serba salah. Kita mau susul takut kualat, kita nggak susul yang namanya saingan. Dia gocek, kita mau sliding jatuh takut asam urat, serba salah kan. Aduh serba salah nih. Udah makanya sudah kembali kepada sesuatu yang baik. Ya, jadi kitanya berilmu nih. Ya, ini ada orang yang kurang menyukai pahala. Akhirnya sifat jumud yang dikedepankan. Padahal dikatakan seorang ahli juhud dalam buku ini mengatakan, saya tidak mengerti bahwa seseorang yang telah mendengar tentang surga dan neraka, lalu ada waktu yang tidak ia gunakan untuk taat kepada Allah dengan melakukan zikir, sholat, membaca, atau berbuat baik. Padahal itu semua sarana menggapai surga. Orang pengen banget start masuk surga. Ya iyalah. Cuma kalau pengen tetap nggak bisa. Anda butuh surga. Anda butuh surga. Nah sekarang kalau butuh surga, sama orang berantem mulu, musuhan hobi, sama orang tua nggak akur, sama mertua apalagi, sama ipar diem-dieman. Lah surga model apa yang bakal dia masukin? Nggak bisa. Sudah mulai jadi orang yang paham gimana caranya tetap eksis dalam memetik pahala. Saya sih sebenarnya bisa marah, Ustaz, cuman adalah kalau saya sabar lebih baik. Begitu mikirnya. Bukan puas dah. Lu maki-maki dia. Ini nih gini nih. Ini kalau orang gedenya makan tahun begini nih. Ya. Bukan minum madu. Serakah soalnya. Seorang minum madu sehat nih, tahunnya saya makan. Begini nih jadinya nih. Jadi nguang aja kuping orang. Kesehatan lagi soalnya. Ya, jangan. Harus, hidup ini memang gak ada habisnya. Hidup ini gak ada habisnya. Kalau nuntutin kemauan, sampai lupa jalan udah dituntun. Orang yang hobi ke salon, gak pede kalau gak cakep. Kon ke salon mulu tuh, ya. Gak berasa, udah dari 30 tahun yang lalu dia ke salon. Nah sekarang udah dituntun, ya. Berayak dulu. Yang mau ngeblow juga bingung, rambut tipis amat, diapain? Udah mendingan banyak ke majelis taklim daripada repot sama begituan ya. Jiwa ini tenang. Islam tawarkan yang murah. Pengen cakep, pengen cantik, awet muda, banyak wudu. Pengen sehat, nggak usah keto, nggak usah keti, nggak usah diet nih, diet itu udah lah ya. Udah banyak silaturahmi, baik sama orang, makan yang halal, jangan yang syubhat, apalagi yang ya tetap olahraga, ya iyalah ya, tapi kan tujuannya biar nyaman, bukan cuma biar sehat. Nah kalau semua orang pengen sehat, dokter dari mana gajinya kan begitu ya, sian juga ya. Kita berharap semua orang kan dapat rezekinya. Rumah sakit nggak bisa ngomong, dokter bahkan ngomong, artinya ngomong rendeng. Biarin aja tuh pengusaha pada sukses, biarin, tapi duitnya kemari kan gitu ya. Kita ngumpulin duit buat apaan? Buat bayar ruangan paling mahal di rumah sakit. Ujung-ujungnya mah itu. Dulu diminta bakhilnya Innalillah 13 gunung. Pelit banget. Nah kalau udah waktunya keluar mau bilang apa? Coba dari dulu tuh duit keluarin buat bikin masjid bagi orang miskin, berakatin marbot, lihat nih Ustadz, coba. Insya Allah gak kena rumah sakit. Meninggalnya juga di rumah. Keluarga yang mentalkinkan, Papa la ilaha illallah, Mama la ilaha illallah. Lihat. Tapi kalau sudah bakhil, kutut, koret, semuanya ada, masuk rumah sakit, anak cuma bisa ngeliat dari kaca.
Dia udah meninggal, tinggal reken dah sekian M oksigen, ya infusan, obat, dokter, macam-macam tuh. Kita nyari duit buat orang lain. Tapi kalau dari awal sudah betul caranya, lihat, hidupnya sehat. Ya, ada ayat yang mengatakan, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Udkhulul jannah, masuklah kamu ke sorga bima kuntum ta'malun, dengan apa yang telah kamu kerjakan. Artinya begini, sorga ini kan pintunya jelas. Pintu sholat, pintu sedekah, pintu apa? Pintu jihad, itu pintu-pintu gedenya tuh. Pintu kecilnya banyak ntar. Tapi formula yang bisa membuka semua pintu tersebut, amal perbuatanmu yang mengedepankan iman dan akhlak. Kamu sholat tanpa ilmu, berantakan. Cuma modal iman doang, nggak berilmu, kacau. Yang pertama, wudu pasti rusak. Yang kedua, kiblatnya wallahu alam. Yang ketiga, nggak tahu udah berapa rakaat, tiap sholat lupa. Ini kalau modal iman doang nih. Tapi kalau modal ilmu, dia tahu, saya ini pelupa, makanya saya sholat berjamaah di masjid. Ini cerdas nih. Pahala imam, pahala saya. Kalau di rumah lupa mulu, 2 apa 3 ya? Kesimpulannya rusak. 2 apa 3 ya? 4. Enggak salah dong. Lah kalau cerdas dia ke masjid, dia nggak suhudzon sama imam. Itu main ke masjid, ya gue mau pelupa, masjid aman. Iya, mendingan di masjid aman katanya. Ya. Jadi ini orang cerdas, dia beramal dengan cara yang benar. Udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Masuklah kamu ke sorga, yang jelas itu sorga, bima kuntum ta'malun, dari tempat yang kamu lakukan kebaikan di atasnya. Kebayang ya, kita disuruh begitu dulu tuh. Baru di surat Al-Mu'minun ayat 1 hingga 2, Allah berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Allah yang bilang, qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang yang beriman. Kok dipandang beruntung sama Allah? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, karena mereka orang yang khusyuk dalam salat. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, mereka lah orang yang khusyuk di dalam salat. Lah kok bisa khusyuk? Berilmu. Dia khusyuk banget lagi salat. Dia juga khusyuk banget di pojokan lagi nonton sinetron. Ya, orang yang berilmu dengan sesuatu yang dia lakukan akan khusyuk. Apalagi memang iman yang dikedepankan. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lirih sekali bacaan dia, karena dia mendatangkan kekhusyukan. Nikmat, dia rasakan nikmat. Dia tartilkan itu bacaan, dia pahami artinya. Dia kan banyak orang kan suaranya bagus, artinya kagak paham. Jadi melenyang-melenyong dan artinya. Iya gak jelas. Makanya orang Indonesia kan bebas ngaji pakai tembang. Ya udah gak nyambung artinya. Udah gak nyambung ya, ditembangin begitu. Ayat-ayat murka ditembangin lah, adem. Kalau ayat murka kan kita ngomel-ngomel ngajinya. Ini tembang. Aduh, Masya Allah. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Efek dari kebenaran orang berbuat baik itu khusyuk dalam sholatnya. Siapa dia? Orang yang beriman. Kenapa dia beriman? Dia berilmu. Dia kenal Allah, Rasul dan Islam itu sendiri. Ibadatun fil haraji wal fitnati ka hijrati ilayya. Ada sebuah riwayat Nabi pernah bersabda, melakukan ibadah saat banyaknya pembantaian dan cobaan adalah bagaikan melakukan hijrah kepadaku. Ini kondisi sekarang nih Pak Bu. Ibadatun fil harj. Orang beribadah saat banyak kerusuhan. Ini sekarang di Indonesia nih. Kerusuhan di mana-mana, demo, cacian, hujatan, berita hoax dan lain sebagainya. Ya Allah, membuat kita bingung. Jangan. Kata Nabi itu haraj.
Fafihi ibadah ahsanukum. Di dalamnya kita beribadah lebih baik. Jangan malah ikut-ikutan. Kira-kira ada grup di WhatsApp yang kerjaannya menghujat, mencaci maki pemerintah, udah keluar aja udah. Nggak enak Ustaz, alah bikin ruwet, keluar, lebih baik sudah. Ya mungkin nggak enaknya sehari 2 hari, kesono cuma lupa WhatsApp yang lain udah ya. Dienteng-entengin aja udah. Iya, itu lebih baik. Wal fitnah, atau dalam banyak fitnah yang tersebar. Kata Rasul, kahijratin ilayya, seperti orang yang hijrah di zamanku dulu. Berat, suruh ngikut Nabi yang buta huruf, miskin kondisinya, meninggalkan harta dan keluarga, hijrah ke Madinah, berat. Kalau sekarang terjadi, sedikit pengikutnya. Kalau kelebihan Rasul nggak semua tahu kan, cuma orang dekatnya saja punya mukjizat. Nabi Isra Mi'raj, siapa yang percaya? Semekah nggak ada yang percaya, Semadinah nggak ada yang percaya. Yang pertama percaya siapa? Abu Bakar dan beberapa as-sabiqun al-awwalun, istri dan teman-teman lainnya. Yang lainnya nggak ada. Kalau terjadi tahun 2018, kita suruh hijrah bareng orang yang padanya semalaman ke langit ke-7. Lu mau hijrah bareng orang hayal, digituin. Ya, sama sekarang kita ngomong yang baik. Lu mau dengerin tuh Ustaz-Ustaz, emang titelnya apa? Nih dengerin nih, yang jelas-jelas profesor, doktor, insinyur, MSc, belakangnya begitu ya. Atau apa? Saya bingung, titel sekarang banyak banget ya. Nih dia jelas, studinya jelas. Lah kalau bukti kenyataannya bukan bicara titel, lawang titel yang jelas bilang Islam Nusantara. Titelnya jelas bilang LGBT itu biasa. Lah kita jadi kagok, ini titel ngambil di mana nih? Nggak bisa, bukan begitu bahasa agama. Kita lebih melihat pada aplikasi dalam kehidupan. Lihatlah orang tua kita, hafalan Qurannya nggak banyak, tapi nggak pernah hoax sama anaknya. Ya. Lihatlah orang tua kita, ilmunya pas-pasan, cuma tanggung jawabnya bisa mencetak generasi Rabbani. Lihatlah orang tua kita, nggak banyak kelebihannya, cuma nggak pernah hati bisa melupakan wajahnya. Betul? Karena kemuliaan yang dipertontonkan dan bukan waktu yang sebentar, tahunan. Mulutnya dari mulai indah dipandang, itu mulut mama kita, sampai keriput. Dia berkata sekarang, Rabbi habli minas shalihin. Dari suaranya indah sampai suaranya riri, dia bergemuruh, dia mendoakan anak-anaknya. Allah muliakan mereka. Titelnya enggak ada. Kita punya jenderal yang punya titel dulu tuh, Kiai Haji Nur Ali, Jenderal Sudirman, geter Belanda lawan mereka. Titelnya enggak ada. Sekarang bererot titel bikin pegel mata, pegel hati gitu. Ini kan jelas sekali ya, kita butuh bukti dalam kehidupan. Surat Al-Anbiya ayat 90. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana ragaban wa rahaban. Innahum, sesungguhnya mereka, kanu yusari'una fil khairat. Mereka itu orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik. Wa yad'unana ragaban wa rahaban. Dan mereka berdoa kepada Allah kami dengan harap dan cemas. Ini kalau orang sudah levelnya memang suka sama pahala, kalau perlu orang nggak tahu dia berbuat baik. Ini kan zaman pencitraan, betul. Kita punya gubernur Jakarta sekarang, Masya Allah nih. Semoga Allah jaga beliau insya Allah ya. Walaupun sempurna milik Allah, bukan milik manusia. Nggak diekspos kan? Dia berangkatin sudah 245 marbot masjid. Masya Allah. Ini kalau dikerjain sama orang yang lebih tinggi lagi, penuh koran isinya. Ya sekian banyak kebaikan-kebaikan yang terjadi. Orang-orang susah merasakan bisa naik pesawat, pun bukan cuma jalan-jalan ke tempat ibadah. Ya dikasih PR, kota berantakan, siap jadi marbot buat kota. Lihat, kita butuh karakter pemimpin yang begini, pemimpin yang berpikir memberi bukan mengambil. Makanya harus orang-orang yang tahu hidup ini ya ini fighting, hidup ini ya berjuang. Kita harus punya pemimpin yang memang bukan cuma otak usaha, otak islah. Dia sadar bahwa dia nggak bisa merubah Indonesia, cuma saatnya ada perubahan lah paling tidak.
Kalaupun nggak ada umur nanti, orang akan mengenang pernah ada dia di Indonesia. Paling tidak seperti itu. Ya, orang yang nggak sempurna namun mau menerima masukan. Masukannya bukan ormas, bukan organisasi, suara rakyat. Karena demokrasi ini suara rakyat, bukan suara partai. Di kita ini lebih condong bahasa demokrasi suara partai. Sehingga kalau partainya lain, udah nggak usah bawel. Ini saatnya partai kami yang membina negeri ini. Masya Allah. Saatnya kalian minta maaf sama komunis. Dan lain sebagainya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak pejabat, boleh Bapak naik ke atas tempat Bapak yang Bapak inginkan melalui tangga partai. Tapi kalau sudah di atas, Bapak bukan milik partai, milik Indonesia secara utuh. Harus diambil sikap. Bicara nanti Bapak untuk condong ke ormas karena memang Bapak dari sana, tolong jangan lupa kacang dengan kulit, betul. Tapi targetnya pemimpin yang mimpin Indonesia, bukan mimpin partai. Bukan jadi orang yang betul-betul condong cuma satu partai, bukan. Mau bilang apa, negeri ini demokrasi, di mana partai menjadi bagian dari pemilihan bangku dan jumlahnya. Tapi kalau sudah di atas, buka baju, kita nggak perlu berpartai lagi. Dilalah besok berjuang dengan partai, silakan. Memang alat bantunya partai buat jadi pemimpin. Kan harusnya begitu. Yang terjadi tidak. Ini banyak ngintil nih, benalu-benalu di partai, numpang ngetop. Akhirnya kerusakan yang ada. Wa iyadzubillah wa na'udzubillah. Ya. Tapi kalau orang-orang yang agamanya baik, dibilang di sini yusariuna fil khairat, yang dia tahu umur dia sebentar, dia bikin baik yang banyak. Gimana caranya nih hidup bikin yang baik aja. Kalaupun berdoa ya udana ragaban wa rahaban, pelan nggak ada yang dengar. Karena urusan dia sama Allah. Dia minta yang terbaik. Tayyib, masya Allah. Ya, ini salah satu bagian orang mendapatkan kebaikan. Ada riwayat tentang mencari pahala juga. Di sini man sholal fajri fi jama'atin summa qa'ada yadhkurullah hatta yatlu asy-syamsu summa shalla rak'ataini kanat lahu ka'ajri hajah wa umrah. Masyaallah. Ini janji pahala sih di Islam ya. Tamah 3 kali. Barang siapa yang melakukan sholat subuh berjamaah, kata Rasul, kemudian ia duduk untuk mengingat Allah hingga matahari terbit, kemudian ia sholat 2 rakaat, sholat duha, maka baginya pahala seperti pahala haji dan umrah secara sempurna dan sempurna. Ini orang kejar nih. Waduh, kalau gitu mulai besok saya sholat subuh berjamaah nih. Habis sholat duduk nih, mengingat Allah hingga matahari terbit. Kemudian suruh 2 rakaat, dapat pahala besar sekali, pahala haji dan umrah secara sempurna. Ini orang dikasih kabar begini, tetap aja sepi masjid. Malah gampangan gerakin orang buat demo, penuh. Itu jalanan. Dikasih kabar tentang pahala, orang sekarang nggak senang. Makanya imannya lemah. Harusnya kalau memang mau kumpul di jalanan, membuat aksi damai, yang turun orang berilmu supaya nggak berantakan ibadah. Aksi kan bebas aja mau ngapain. Tapi yang lebih penting lagi, penuhin masjid. Penuhin masjid. Kumpul semua orang Islam di masjid, penuh. Ya, untuk melakukan sebuah aksi damai. Lebih indah ketimbang di jalan, sholat berantakan, ibadah yang lainnya rusak. Coba lihat. Ya, kita lupa ada kebaikan di balik itu semua. Allahu a'lam. Man shalla lillahi arba'ina yawman fi jama'atin yudrikul takbirah al-ula kutiba lahu bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Barang siapa yang sholat 40 hari berjamaah, tidak ketinggalan takbiratul ihram bersama imam, maka ditetapkan untuknya dari yang namanya neraka, dan dia pun hilang dari sifat munafik. Kita punya sifat munafik, kadang-kadang di sini lain, di sana lain. Ngilanginnya susah banget, kan? Habis saya mau orangnya senang dikinjongin. Ada gak sih obat buat ngilangin?
sholat 40 hari jangan sampai nggak bersama imam dan nggak ketemu takbir. Itu sifat munafik hilang dengan sendiri. Harusnya jadikan bagian syarat jadi presiden nih. Syarat jadi presiden Indonesia itu selama 40 hari harus dimapras ini. Sholat di masjid bertemu dengan takbirnya imam. Boleh, bagus gak sih? Bagus. Anda mau jadi presiden, ujiannya bukan debat ditonton oleh dunia, tapi selama 40 hari ini masa karantina, di mana calon presiden ini karena seorang muslim, kata Rasul, dia harus mengikuti syariat. Apa syariatnya? Sholat di masjid bersama imam 40 hari 40 malam, tidak ketinggalan takbir. Takbiratul ihram, takbiratul ula. Kalau bisa cakep, dan pasti jarang yang bisa itu. Ya, orang Islam punya syarat yang Rasul syaratkan, boleh. Man hafaza ala arba'i raka'atin qabla zuhur wa arba'in ba'daha hurrima 'alan nar. Barang siapa menjaga sholat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelahnya, maka diharamkan baginya api neraka. Ya, diharamkan baginya api neraka. Ini 4 setelahnya maksudnya apa, Ustaz? Ada sebagian yang mengatakan setelah Jumat, 4 rakaat setelah Jumat. Wallahu a'lam. Allah akan haramkan baginya masuk neraka. Nah, kalau sudah hafal pahala begitu, fastabiqul khairat, dia berlomba-lomba untuk dapat yang baik. Surat Al-Hijr ayat 99. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Baru berlaku ayat di mana Allah berfirman, wa'bud, dan sembahlah rabbaka, Rabb yang menciptakan kamu, hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang al-maut al-yaqin. Wa'bud rabbaka, sembah Tuhan yang menciptakan kamu, hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang al-maut, yang kematian yang mendatangimu. Ini menandakan perintah untuk jangan tinggalkan ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ibadah kepada Allah. Wajib memahami ibadah tersebut. Masya Allah. Taib. Itu dosa apa penyebab lemahnya iman yang ke-31. Masuk 30. Masuklah kita yang ke-31 nih. Yakni sikap mengalah. Jadi orang kalau banyak ngalah, itu juga menyebabkan lemahnya iman. Ngalah boleh untuk menghindari kemudaratan yang lebih besar, boleh. Dijelaskan yang dimaksud si penulis ini adalah mengalah dari prinsip-prinsip dan dengan alasan maslahat. Kita punya sifat keras, cuma yang kita hadapin ini orang tua, ya udah ngalah dah, ya. Jangan sampai tegang-tegangan, nanti dia udah nggak ada, kita yang nyesel loh. Saya sedih banget Pak, ingat emaknya mana? Udah meninggal. Sedih Tat, saya pengen ketemu bapak mana? Bapak udah meninggal. Banyak yang kayak begitu loh. Keras-kerasan adat, bawa sikap yang merugikan. Harusnya tidak. Ya, kita mengalah untuk sesuatu yang baik boleh, silakan. Tapi sikap mengalah di sini, mengalah dalam artian kita mampu untuk menyelesaikan, cuma kita nggak mau. Ini salah. Ya, lawang dia salah tinggal ngomong. Kalau masalah ngerubah mah bukan job kita. Allah sampein aja. Sampein. Bicara dia nanti mau komplain, ya pasti. Cuma kan masalah waktu aja. Mudah-mudahan jadi baik. Ibu bapak nggak berasa, ngaji tahun-tahunan, adat masih segede gunung. Emosi sama istri, emosi sama suami, nggak akur sama mertua, sama orang tua. Lah ngaji selama ini ngapain? Adat digedein, syariat dibenci. Kalau yang sesuai oke, kalau yang nggak sesuai nggak oke.
Ini ngaji di mana? Nabinya beda, jangan-jangan nih. Lah agama dipocel-pocel semau dia. Rambutan dipocel yang merah aja, buat nyepetin hijau jadi merah yang lain. Lah kalau agama nggak bisa. Jangan ibu benci nih syariat, jangan bapak benci nih syariat. Kalau belum mampu istighfar. Iya sih Ustaz, saya kalau baca syariat ini nggak demen Dad. Cuman ya Allah ya udahlah istighfar aja deh. Semoga Allah berikan kemampuan saya untuk mengatakan yang syariat adalah syariat. Jelas, karena kalau enggak keburukan benci syariat. Lah kok bisa orang benci syariat Ustaz? Ya iyalah, contoh apa? Kayak bapak-bapak ngaji rutin benci jenggot. Oh orang sono ya. Itu udah ngomong jenggot nggak demen ya, Masya Allah. Lah kan katanya profesor tahu. Rasul ngomong maksud sawarib wafelih. Kalau anda belum sanggup, bukan menyalahkan. Ya ada Ustaz sekarang tahu, cuma saya yang cocok. Ya. Ada, tapi nggak menyalahkan. Ya salah dia, cuma lebih baik dah daripada yang antipati. Bapak ngaji bertahun-tahun, lihat bini pakai jilbab panjang, nggak demen. Nggak suka perempuan pakai hijab. Lah ngaji ngapain selama ini? Ibu begitu, ngaji rutin. Bapak berbuat salah sekali, minta cerai. Lah bapak berbuat baik 20 tahun bu, cuma sekali dia mengkhianati ibu. Masa nggak bisa diberikan stok maklum yang banyak sih? Lupa kebaikan yang banyak. Ustaz nggak ngerasain Ustaz? Ya iyalah, saya laki. Emang ujiannya di situ. Jangan benci syariat. Ya, memang sudah begitu harusnya. Islam tawarkan syariat untuk sebuah kebaikan. Ada sifat mengalah, ada. Ya udah sih Ustaz, saya sih kesel sebenarnya udahlah. Emang qadarullah wa masa'afa'ala itu lebih asik. Ya. Tapi Bapak jangan pakai rumus kalau udah begitu. Nah, enak nih ya. Dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama minta izin, atau yang kedua minta maaf. Oh, Masya Allah. Ya dua-duanya jangan Pak, pakai ilmu tetap. Kalau bakal merusak yang ada, Islam tidak merusak. Islam tidak mendatangkan mudarat dalam semua syariat yang mau ditegakkan. Begitu bahasanya Pak ya. Jadi bukan malah mencari akal baik menurut dirinya. Wa yadubillah wa na'udzubillah. Yang timbul kehancuran ya. Ini nih saya suruh nengahin keluarga besar nih. Ya ini anak-anaknya pada bengkelai nih. Bapaknya lagi menggap-menggap di ruang ICU. Anak udah main pukul-pukulan nih. Karena harta ini selebar jagat, ini hartanya Masya Allah ya. Cuman gak kedata aja orang-orang terkaya di Indonesia ini. Allah Karim ya Rahman ya Rahim. Bila kita kenal bapaknya orang hebat, orang baik Masya Allah. Low profile nih bapak, Masya Allah saya kenal. Tapi dapat bocoran tadi Ustaz Subhan, tolonglah datang kemari kita gini. Ya Allah saya bilang, betul ya tuh. Kalau orang berumah tangga gak punya manajemen tuh lihat ya. Orang laki kawin sono, kawin sini, anak bererot, agama gak dikedepankan. Akhirnya mati belum udah berebut harta. Itu yang dimaksud tuh. Makanya al-walad lil khal. Laki-laki, anakmu tergantung iparmu. Kamu nikah, dia punya anak, kamu cerai dia. Anak kamu besar di tangan siapa? Tangan mantan ipar. Iya. Itu ipar-ipar kamu kesal sama kamu. Anak kamu dibrenos. Besar benci kamu nantinya. Kamu lagi sayang sama yang sekarang, dia benci sama yang sayang sekarang. Kenapa? Karena mengambil rasa sayang ayahnya dari mereka. Ribut. Ya akhirnya harta. Waduh, Masya Allah, ruwet dah masalah kayak begini. Kenapa? Kerdil. Kerdilnya jiwa. Orientasi hidup cuma buat dunia. Wa yadubillah wa na'udzubillah. Salah. Coba kalau dari pertama berpikirnya alasannya lebih kuat. Kenapa kamu menikah? Kenapa? Saya cuma butuh anak-anak yang mendoakan saya. Saya cari orang yang lebih baik agamanya ketimbang yang sekarang. Bukan meremehkan, tapi saya butuh dua anak yang soleh. Lain cerita. Dulu enggak syahwat yang dikedepankan. Oh cakep nih, artis nih, ini nih. Dia lupa. Al-ummu madrasatul ula. Ibu tuh sekolah yang utama buat anak-anaknya. Kalau cuma syahwat yang dikedepankan, tunggu waktu. Ketika sudah lemah, kan kita nggak selamanya kuat.
Lemah sekarang. Kalau kita sudah lemah, ini anak sama siapa nantinya? Di tangan siapa? Kondisinya bagaimana? Ini urusannya sampai padang mahsyar. Sampai kiamat urusannya. Cuma gara-gara apa? Rumah yang kita punya, komplek yang kita bangun, mall yang kita miliki. Ya Allah, yang dari pesawat nggak kelihatan. Emang dari pesawat mall yang kita bangun kelihatan? Lah kagak. Coba gara-gara sepatu mahal yang kita beli, yang pakai gesper depannya. Sepatu mahal nih pakai gesper nih. Emang dari pesawat kelihatan? Ya kagak. Astagfirullahaladzim. Cuma jam Patek Philippe yang kita punya. Emang dari pesawat kelihatan? Gigi emas ting. Emang kelihatan? Aduh, dunia ya. Mudah-mudahan kita nggak tergolong lah yang kayak gini. Udah, makanya yang kira-kira udah berasa nggak lama lagi mah dengan beresin dari sekarang nah. Boleh bu, Pak, boleh. Kita boleh kalau udah mulai kayaknya ini penyakit kagak beres-beres ini. Beresin dah buru-buru dah. Saya nggak punya apa-apa aja. Udah ini saya kenapa-napa di jalan, udah nggak punya waris. Dia beres sudah. Pokoknya nih sekolah semua wakaf. Tangan cik, cik, cik. Ini anak-anak gini dah. Temen gua motor aja dah. Ya harus udah mulai berpikir. Umur emang harus tua kan enggak? No, yang nggak tua naik pesawat mati semua. Habis ya betul. Nah kalau udah waktunya mau bilang apa? Kenapa kita nggak pernah berwasiat? Dan indahnya Islam itu setiap kita mau jalan suruh wasiat. Suruh wasiat. Boleh sekali-kali tuh kalau punya waktu kumpul sama anak. Boleh. Ya, masalah nih. Ya umur masalah urusan Allah nak. Coba kan papa nih sering pergi kemana-mana. Papa warisin sama kalian dah bagi-bagi ya. Itu ada beberapa tempat yang jatah kalian tuh. Kamu pegang tuh di Pondok Indah tuh. Kamu Permata Hijau. Kamu Pantai Indah Kapuk. Kamu tolong Kelapa Gading. Oh, rumah Pak, bukan jalur dagang. Bapaknya dagang, mamanya dagang ya. Jadi kalau bapak nggak ada umur terusin dagang sono maksudnya. Jangan pada berantem dah, wasiat kan begitu. Ya, jadi begitu tuh. Diatur waktu supaya betul-betul memang paham. Karena sayang hidup hilang begitu saja tanpa bikin manajemen dalam kehidupan. Wallahu alam bishawab.